Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Tribuners dalam program Tebas. itu? Oh iya, udah lama lagi. Ya. Salam olahraga. Yahoo. Yahoo. Apa lagi? Oras, maju. Ahoy. Ahoy, salam merdeka. Apa lagi udah? Banyak kali tempat lah kita nih pokoknya. ya. Iya kan? Pokoknya. Banyak kali salam-salamnya. Banyak. Jadi kalau mau jadi pejabat harus hafal semua. Oh iya. Harus apa? Iya. 7 ya. Gimana deh? Coba ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. 7. Pasti 8 Salam olahraga itu juga? Iyalah, kita Enggak, program ini Tebas ini, kita. Bang. Kalau Kalau sini jadi pejabat kan enggak. Kalau cabat enggak. Ahoy, Tapi Yahoo, kalau dia mau Horas. meresmikan apa, Bang? Turnamen sepak bola? Oh iya, iya. Oh iya. Haruslah. Dia pula meresmikan Apa? sekolah pakai helm olahraga deh. Panti pijat bukan? Dia selalu olahraga lah pandai pijat. Kembali lagi Tribuners dengan kami di program Tebas edisi 61. Kali ini kita membahas tentang Apa? Banyak lah yang mau banyak yang mau kita bahas nih banyak. Tribuners ya. Tapi memang di judul itu kan udah playernya kan udah tahu Tribuners ya. Soal Kita Ronaldo. berbicara. Tapi sebelum ke Ronaldo mungkin kita kasih Selamat dulu lah ya. Ya. Tim Para Games. Paralympic Games. Paralympic Games. Games. Paralympic Games. Nah mungkin Jadi, Bang ada sebagian sahabat Tribuners yang belum apa kan, yang belum paham nih Bang, apa sih tentang Paralympic Games itu Bang? Paralympic ya kayak seperti Olimpiade juga. Olimpiade Tapi ya? untuk, Resmi ya Bang? Resmi ya? Resmi. ya, tapi untuk atlet yang disabilitas. Yang berkebutuhan Iya, khusus. berkebutuhan khusus. Itu sebenarnya sudah dimulai tahun 1976. Oh, udah lama ya. Nah, di Kanada, tapi belum resmi istilahnya. Masih istilahnya waktu itu masih apa ya? Eksebisi lah. Eksebisi atau persahabatan. Nah, jadi dia mulai kompetitif itu kalau tidak salah itu Olimpiade Seoul. Korea. So, Seoul 88. 88 ya. 88 dia itu sudah mulai digandeng dengan Olimpiade. Jadi setelah Olimpiade baru masuk itu. Paralimpiade namanya. Paralimpik. Nah, Ya. gitu. Jadi sebelum dari 76 sampai 84 tadi. sampai di Los Angeles itu masih sifatnya eksebisi. Masih ekspedisi apa lah ya? Iya. Dan sayangnya Indonesia waktu itu ketika masih eksebisi, masih persahabatan itu banyak dapat emas. Dari 76 sampai 84 itu banyak dapat emas. Tapi ketika itu sudah menjadi resmi dan itu kompetisi, bentuknya kompetisi bukan persahabatan lagi, itu Nggak ada ya? nggak ada. Dari 88 sampai berapa ya? 2016 ya? 2016 kemarin. 2016 di Rio de Janeiro itu nggak pernah dapat emas lagi. Tapi partisipasi terus ya? Terus partisipasi. Paling jatuh perak, perunggu gitu. Nah baru tahun ini kembali dapat emas. Dan setelah 41 tahun. Setelah 41 tahun dapat medali emas dan di cabang olahraga yang sama. Sama dengan yang di Olimpiade. Namanya di Olimpiade. Olahraga bulu tangkis, Mak. Ya, Heeh. cuman Dapat sekaligus dua, lebih banyak nih dari Olimpiade. 2 ya. Iya. Berarti Olimpiade target kan dong. satu kan? Lebih target dong. Iya. Lebih target. Mas Dan peringkat dua. kita di sini lebih baik, Bang ya, dari 43. dibanding peringkat yang Olimpiade Kemarin ya? Iya. Jepang kemarin. Iya, lebih baik. Kalau pada kemarin kan cuma 1 emas. Satu emas. Ini 2. Ya berarti ini good news juga lah ini Bang. Good ya, news. bagi kita. Ya, pahlawan juga lah. Iya. Walaupun dalam kayak gitu tapi bisa berprestasi kan gitu. Tapi memang hiruk pikuknya nggak nggak Ada siaran langsungnya. Iya, nggak ada siaran langsung juga ya Bang. Oh, nyari siaran langsung ya ini Nggak lah. ada ya? Streaming ada dapat. Aku kemarin sempat nonton tuh pertandingan finalnya bulu tangkis. Jadi di bulu tangkis ini ada satu pemain namanya Leoni Ratri. Itu tampil di 3 nomor sekaligus. Jadi semalam dia sebenarnya berpeluang untuk dapat emas di tiga Hat-trick nomor. dia ya. Iya, keren. Jadi, berpeluang. Akhirnya dia menang 2. Satu kalah. Berarti 2 emas ini kontribusi dia lah. Iya. Berarti di satu olahraga yang nggak terkontribusi itu apa? Maksudnya di cabang Di tunggal bulu tangkis putri- juga. Di tunggal putri dia yang Jadi perak. dia di nomor ganda putri kelas SL3 SU5. Kemudian di ganda campuran SL3 SU5, di tunggal putri SL4. itu maksudnya Ini ukuran kodenya bola. apa nih Ukuran maksudnya? bola atau apa nih, Pak? Bukan. Ukuran raket, Mak. Jadi SL itu, Pak. kalau di Paralimpik itu jauh lebih banyak
persediaan medalinya ketimbang Olimpiade biasa. Oh, berarti banyak ininya ya. Banyak, Banyak karena kategorinya kategorinya banyak. banyak, ya. Iya, iya, iya. Ukuran Excel tadi itu maksudnya apa, Bang? SL itu apa ya? SL itu standing lower limb, misalnya namanya. Standing. Jadi orangnya itu atletnya itu bisa berdiri. Ketika bertanding bisa berdiri. Oke. Jadi di bulu tangkis itu sendiri kelasnya ada 6, kalau nggak salah ada WH1, WH2, SL3, SL4, SU5 sama SH6. SH6. SU6. SU6 ya. SU6. Dan itu memang di semua cabang olahraga ada kategori seperti itu. Beda-beda dia. Oh, beda-beda lagi. Nah, di atletik malah lebih banyak. Atletik ada 31 kategori dibagi dikali 2. Jadi ada yang di lapangan, ada yang pakai di dalam ruangan. Gitu. Outdoor sama indoor. Iya. Gitu. Jadi ada yang kodenya T, ada yang kodenya F. Gitu. Jadi masing-masing. Aku nggak hafal itu, banyak kali. Jadi kalau untuk atletik itu ada 64 kelas yang dipertandingkan. Kalau di bulu tangkis itu 6 kelas. Kategori. Nah, jadi WH itu yang di kursi roda. Jangan bulu tangkis harus di kursi roda. Berarti di kategori ini ya peserta turnamennya itu harus sama dong, equal dong. Iya, harus sama. Jadi betul, kan? yang pakai kursi roda tidak bisa melawan yang berdiri. Nah, gitu. Jadi yang di kursi roda sama yang di kursi roda gitu. Dan apa nggak ribet itu, Bang, ngurusin pertandingan? Ya pasti ribet, tapi makanya itu yang menjadi menarik sebenarnya. Sebenarnya menarik ya. Iya. Aku kemarin lihat voli. Voli pun banyak cabangnya kan? Voli ada yang voli yang bisa berdiri orangnya, ada yang cuma duduk pakai kursi roda. Iya. Orang di kursi roda tuh netnya rendah. Malah nggak pakai kursi roda, Bang. Ada yang di bawah ya? Ada di bawah. Duduk gitu macam. Mencapai bola itu dia bergerak pakai apa, Mak? Iya, pakai inilah. Kayak pinggul. Pakai pinggul. Pergerakan pinggulnya ya. Sambil duduk soalnya gitu. Itu 6 lawan 6 juga. Berarti bagaimana dia bisa mengakomodir semua yang berkebutuhan khusus ini ya. Iya. Jadi kayak si Ratri itu kan, Ratri itu dia bisa bertanding di nomor SL3 sama di SL4. Jadi SL3 itu yang mempunyai kekurangan salah satu anggota badannya, kakinya, itu lebih lemah dari yang lain. Gitu misalnya. Tapi bukan dua-dua. Satu ya. Satu. Kalau yang dua-dua itu dia udah di kursi roda. Berarti dia bisa berdiri nih? Bisa berdiri. Jadi kalau tidak salah itu Ratri ini kemarin beberapa tahun yang lalu itu kecelakaan. Ya. Patah kaki. Nah, kemudian ketika penyambungan tulang dan sebagainya kurang sempurna lah ceritanya. Jadi kakinya yang satu lebih pendek dari yang lain. Sekitar 5-7 cm gitu. Jadi kalau berjalan dia agak pincang seperti itu. Nah, dia dengan demikian dia bisa bertanding di SL3. Tapi juga bisa bertanding di SL4. SL4 itu sama kakinya ini tidak sempurna, tapi apa ya dibilangnya tidak terlalu berpengaruh sama ininya pergerakan jalannya lebih itu sedikit daripada SL3 deh ya. Iya. Jadi dia bisa juga bertanding di SL4. Makanya di tunggal putri dia masuk final juga di SL4, cuma kalah sama Chinese. Tapi dengan prestasi yang mereka tunjukkan di Paralimpik. Olimpiade Paralimpik ini, berarti persiapan mereka ini luar biasa juga berarti. Oh, lama. Termasuk dari Sumatera Utara kan ada tuh, dari Medan atletik. Cuma kalah, nggak bisa. Iya. Atletik 100 meter kita ya. Yang kita dapat itu 100 meter putra. Putra ya. Perunggu ya. T37. Nah, itu apa lagi? Kategori? Itu dia sama seperti ini sebenarnya, sama seperti bulu tangkis di SL3 itu salah satu anggota badan ke bawah, bukan ke atas ya. Kalau yang ke atas itu SU5 kalau di bulu tangkis, kalau di atletik aku kurang tahu namanya. Nah, tapi yang di SL berapa tadi? T37 itu kakinya masih utuh kakinya, cuma tidak sempurna kakinya. Kalau yang kan ada tuh yang pakai alat, betul. Yang udah diamputasi pakai alat itu. Nah, itu beda lagi. Beda lagi. Oh, udah gue bilang 62 loh. Wah, banyak banget. Berarti penyediaan emas medalinya banyak jauh lebih banyak dari itu. Ya sekarang udah sampai 100 Cina.
medali emasnya. Medali emas. Iyalah kalau kayak gitu kategorinya banyak, Iya, iya. apalagi Cina, rakyatnya banyak. Tapi memang itu harus ini ya, apa namanya itu, persiapannya itu juga harus benar-benar. Memang ini jadi agenda rutin juga Dan untuk para 4 tahun atlet juga itu. ya, Iya. 4 tahun sekali juga. Ngomong-ngomong Pak Eman nggak pakai ini. Oh, Iya. Lu udah habis kopi belum? Siapa? Mantap, baru Pak Wali bilang, Bang Oh, belum Bobi ya? bilang kita udah lepas Oh. dari zona. Kita masih merah mau. Masih merah ya? Aduh, Sampai, aku Pak. pasang lagi. Wali kota bilang kita lepas dari zona merah udah. Udah. Katanya. Iya, mana Ya, yang tapi benar? nggak apa-apa lah ya. Udah lepas lah ya. Iya. Iya, Pak Eri mau lepas nggak? Kalau nggak mau lepas nggak apa-apa. Ya udah. Bebas aja udah. Orang kita udah diteskan. Iya. Kita udah Kita kan dites. Orang nggak ada siapa-siapa juga. Jadi Kita intinya tiap hari Senin itu ini colok Cucian, hidung. colok. colok. Ya hidung Pak Eman. Maka lubang hidung yang besar bukan ini. Ya, ini kan bukan untuk jadi konsumsi publik. Hidung ini kan untuk mencium. Iya. Benar kan? Benar. Mana ada hidung ini untuk apa? Melihat. Mama masih melihat hidung awaknya. Nah. Hidung mama lebih besar. Nah, tapi ini ada apa namanya ya? Pertanyaan menarik nih dari apa setelah dapat emas lah sih apa ini, Dari Rasi netizen. ini kan. Bonus ya? Apakah bonusnya nanti Sama enggak? itu sama dengan Olimpiade? Aku yakin sama karena perhatian Pak Jokowi. Pak Jokowi memang langsung memberikan selamat kemarin. Nah, pertanyaannya angkanya sama nggak? Gitu. Yang menjadi pertanyaan, dananya ada nggak? Kan gitu juga. Kalau ya, Iya nggak, Pak? Itu yang penting. Itu itu yang yang penting. penting. Angka boleh berbeda, iya. tapi Kalau dibilang Ada nggak? si ada nggak? Ratri tadi kan, peristiwa yang di Palembang. Ratri dapat 2 emas, Satu perak. 1 perak. Emas itu kalau di Olimpiade yang kemarin 5 5 M kan, 5M. kali 2 10, 10. ya kan. Kemudian Perak. perak 2 M, 12 mak dapat dia. 12 miliar. Ya, kalau Ditambah aku rasa- lagi kan 550 kan? Ditambah 50 kan? Oh iya. Nah, yang sekarang yang juara siapa, Bang? Apanya? Si apa tadi? Si Ratri itu 2 Ratri emas, itu 1 perak. Iyalah, yang mendapatkan emasnya siapa? Ya Ratri yang dapat. Ratri kan? Heeh. Bukan orang lain kan? Bukan. Yang dapat duitnya dia lah. Ya, Siapa iya. Agus yang dikasih duitnya? Ya iyalah, Nah, maksudnya itu nanti ini hitung-hitungan. apakah akan dikasih segitu besar? kalau iya. sama dengan Kalau Olimpiade. sama Olimpiade. Ya, Tengok sih. harus fair dong. Seharusnya sih di sini lah apa? Tengok Gracia sama Apri kemarin kan udah dapat duit, dapat Rumah, mobil, dapat dapat- jam tangan, dapat apartemen, dapat banyak banyak. kali lah. Nah, Sama-sama mengharumkan PNS. ya sama. nama bangsa kan? Kalau PNS kayaknya udah PNS ini. Udah. Kayaknya. Langsung naik PNS. Di mana dia? Makanya topik agak-agak cemburu. Topik mana nih? Topik ala topik Begitu Dayat ya. lah. Oh, topik Hidayat. Pas zaman dia nggak ada ya. Zaman dia nggak ada. Oh, Saya lama. zamannya susah kan. Oh, lama Pak Jokowi jadi presiden. Iya. Waktu itu masih yang lain ya. Ini Pak Jokowi. jadi Maka pindahnya ke presiden. Sumut. Kalau Sumut dapat emas pon, PNS lah. Iya, atau setidaknya kerja di PDAM. atau PDAM Tepanadi. Badan Usaha Milik Daerah, ya kan, Bang? Iya. Heeh. Nah, jadi siapa yang juara nih, Bang? Negaranya belum? Cina. Belum Cina, ya? udah jauh. Pasti mereka lah. Cina. Itu juga ya, Cina, Amerika. Inggris Britain. bukan Inggris. Inggris nomor 3 kalau nggak salah. Inggris nomor 3. Kan itu aja di Olimpiade pun mereka juga kan. Ya, Cina, intinya Amerika. Nah, cuma bedanya kalau di apa kita nomor 2, ini kita nomor 3 untuk Asia Tenggara. oh, negaranya. Negara Iya. Asia Tenggara ya. Siapa bernama? Thailand. Thailand. Habis Thailand, Malaysia, habis Malaysia baru. Thailand kok saya kayak boxernya ada tuh ya. Tinju. Tinju ya. Tinju Ah. dia dapat. Dan itu juga banyak kategori. Mereka 5 emas kalau Banyak, nggak salah. mah. Ada yang kategori pakai kursi roda, ada juga. Mau berantem pakai kursi roda ya? Iya. Bisa gitu ya? Bisa lah. Tapi karena nggak ada siaran langsungnya itu ya, Bang. Makanya Iya. nggak. Ada di streaming ada kalau Oh, di streaming. mau Dan lihat. atletnya Di bukan situ. sembarang atlet, mereka berteknik semua. Memang betul-betul Iya, dilatih. kayak membulu tangkis kalau main sama Oh, mama aja kita putus juga lah. ada. Kalau Terus cabang sepak bola sepak bolanya 5 lawan 5 mainnya. dengan ukuran lapangan yang berbeda dong. Iya, Ya, lebih kecil ukurannya lah. mini soccer. Mini soccer. Lapangan mini soccer. Dan itu juga ada kelas-kelasnya juga. Ada. Ada yang pakai kursi roda. Enggak, Kursi roda namanya nggak mungkin football, lah. nggak mungkin pakai kursi roda. Ini kan kaki. Itu bola tangan namanya. Oh, yang olahraga apa tuh? Sepak bola berkuda itu gimana? Itu polo. Ah, Itu kan bukan sepak bola namanya, polo namanya. ya kan Cuma di lapangan juga. Polo. Selalu lah. Kadang-kadang Rapi lagi. kadang-kadang buat lucu juga dia. Iya, iya. Polo itu. Boleh tuh. Kenapa lucunya, Bang? Ini polo Sri Mulat. Udah mulai melawak. Ini perlu juga nih apa cerita dikembangkan lagi. Boleh, boleh. Iya ya.
Tambah Apa personil. cerita? Main 3. Iya, apa cerita? Nah. Udah nggak ada cerita. Langsung habis. Jadi itulah ya, selamat ya Bang untuk Iya, tim selamat untuk Tim tim Indonesia lah para ya. Olympic Games Iya. Indonesia. Semoga dapat Dipertahankan. Dapat bonus lah, dan dapat semoga dapat perhatian khusus ini. Pastilah, Pak Jokowi tengok lah. Ya, Langsung kita ditelepon. percayalah dengan Pak Jokowi dan Menpora ya kan. Ya. Semoga perhatian khusus betul-betul khusus untuk teman-teman yang telah berjuang. Berapa lah itu ya? Masih lebih kecil dari gaji Ronaldo seminggu. Iya. Oh, Ronaldo lagi. Apa tuh? Lagi Iya, 2-3 hari ini Bang, dunia maya itu dihebohkan dengan Ronaldo. seminggu lebih ini. Seminggu deh. Tapi dia udah mendarat. mendarat gimana? Di Manchester City. SMS. nggak jadi. SMS apa yang mau dijual untuk membeli Ronaldo? Jadi cerita Ronaldo ini Bang, Hmm. gimana menurut Bang Agus? Kepindahannya itu apakah memang Ntar aja lah. kalah tekong katanya ya? Bukan. Iya, apa? Sama apa Manchester namanya? City. Itulah drama apa ya? Drama di Sinetron. detik-detik akhir. Drama sinetron. Betul. Sinetron ya? Kurasa memang PHP aja deh, Bang. Ke MC. Jadi banyak itu. Aku dengar baca-baca referensi banyak. Orang-orang City itu sudah menyiapkan ini loh. Welcome. Kayak player-player apa semua gambar Kacau kali Ronaldo memang. semua kan. Hmm. Udah menyiapkan itu total dalam waktu 2 jam 3 jam, nggak sampai 3 jam. Berubah. Pindah ke sebelah ke merah dia. Tapi Bali memang asal. mungkin banyak juga Bang pertimbangan dia kenapa harus pada akhirnya memilih MU. Nggak tahu ya, awalnya kan City ini kan udah jelas musuh bebuyutan MU. Ya. Seandainya aku pindah ke City, Nggak ada Kemana urusan nanti lagi. urusan Orang itu? paling nggak cuma 2 tahun lagi nya. Nggak ada urusan yang kamu lihat. Cuma- Cuma lewat cuan. Nah itu itu juga. kemarin kan awalnya kan dibilang seperti itu kan. Ronaldo kan sudah tidak betah di Juve karena dia menganggap strateginya si pelatih yang baru Allegri ini. Walaupun Allegri ini sangat keren kalau untuk ini kan melatih, tapi gaya kepelatihan dia itu nggak cocok sama Masih Ronaldo. Ronaldo ya. Jadi Ronaldo itu kan ingin sepak bola itu selalu Speed power speed gitu. power cepat gitu kan, dan golnya itu banyak gitu. Kalau si Allegri kan enggak, yang penting menang dia. Tapi kan 1-0 udah selesai. Gitu. Ronaldo kan top skor juga Bang di sana. Iya kan sebelumnya bukan dia pelatihnya. Oh. Sebelumnya kan Dia Pirlo. pelatih baru. Pelatih baru Pelatihnya ya. Pirlo. Walaupun gagal kan, tapi secara permainan itu terbuka dan itu disukai Besok oleh. ya Ronaldo. Berarti di Juventus itu udah mulai ketidaknyamanan lah ya. Ya, dia Itu sudah yang membuat dia sudah tahu kekeh itu untuk sejak lama pindah. kan. Mulai dari Allegri yang lama, Allegri di AC Milan bagaimana kan. Jadi dia yang penting menang, pragmatis, jauh lebih pragmatis dari Mourinho kalau menurutku. Karena Mourinho itu tengok-tengok lawannya dia. Kalau lawannya kuat, ya kan? Pola itu ini dia namanya. polanya bisa Beda. parkir bus ya kan, bukan parkir bus lagi, dia parkir kereta api pun mau kan. Parkir Gerbong-gerbong pesawat. itu ditumpuk ya dari Parkir Tembok pesawat. Cina, tembok Berlin, taruh aja. taruhnya semua. Nah, itu kalau lawan yang lemah. Kalau yang kuat, Kuat. kalau lawan yang lemah, digasnya Kuat. mau sampai 9, 8 ya kan. Banyak, dan itu disukai sama Ronaldo. Ronaldo. Kalau Allegri tidak, lawan siapapun kalau sudah menang dia stabil mainnya. Lihat ini Iya, iya. udahlah 2-0 cukup gitu kan. Main stabil. Berarti lebih Nggak bersyukur, mau bung, bung, lebih karakter syukur lah dia ya kan. Hmm. Pokoknya mau berapapun skornya yang penting menang. Ya. Berarti kan dia orang yang bersyukur. Iya betul. Betul kan? Sama kayak Kalau kalah ngamuk gitu. tim Arsenal itu kan bersyukur juga. Dia Itu bersabar. dia lebih banyak bersabar. Dia bersabar, bukan bukan bersyukur dan Beda. bersabar. Ya kan? Tapi Kalau ngomong- kalah tetap sabar. Ngomong-ngomong Arsenal Bang, yang ada mantan pemain tuh kalau nggak salah ya, Bang. iya. Paul Merson. Merson itu Pak. Yang heboh kali itu. Basur kali dia sama Ronaldo, Pak. Dia yang paling komplain tuh. Maksud aku gini, yang komplain tuh seharusnya kan pemain MU kan. Kenapa lah harus pemain Arsenal yang komplain? Coba Bang Agus kalau melihatnya. Kurasa dia memang pingin kali Ronaldo tuh ke Arsenal. Oh, bisa juga. Bisa jadi. Bisa juga. Itu hal yang tidak mungkin sebenarnya. Tapi apalah ya Bang, alasan mendasar manajemen MU ini untuk menarik kembali si Ronaldo. Padahal kita tahu sendiri kan usia udah 30, Mau 37. mau 37. 3 tahun itu udah mau masa expired. Ronaldo masih bisa dijual. Sekarang Pak Emon, apanya sudah balik katanya kan? Udah.
apanya? Transfernya? Iya. Jadi transfernya dari mana? Udah lah. Dari penjualan kaos. Penjualan cuman berapa hari? Pecah rekornya katanya ya, Bang. Pecah rekor Jadi rekornya si Messi. Hitungan Ronaldo berapa jam mengalahi Messi yang udah seminggu. Ada. Bayangkan. Sebenarnya Kemarin tuh. sama-sama gila kan. Si Messi itu hanya dalam 3 minggu itu pecah rekor. 3 minggu, 3 hari. 3 hari. Messi. 3 hari pecah rekornya penjualan semua di Prancis kan, di Eropa waktu itu. Sekitar berapa? Hampir kayaknya sekarang kalau dihitung sekarang kayaknya udah balik juga Udah itu balik lah. penjualan Messi, Udah, pembelian Messi. Pastilah. Kan. Nah, cuma waktu itu dalam tempo 3 hari itu sudah memecahkan rekornya. Nah, sama Ronaldo dipertajam lagi rekornya dalam 12 jam. 12 jam. Ludes. Bayangkan. Dalam 12 jam itu 28 juta euro dapat. Dari balik- kaos aja. Udah balik modal. Dia Iya, 35 kan? 25. 25 kan? Iya. Udah untung 3 euro. Tapi ngomong-ngomong jersey itu dia balik ke nomor 7. Balik nomor 7. Balik nomor Balik 7. dikasih Cavani. Cavani ya. Cavani nggak sih? Ya mungkin karena ada meme-nya juga kan. Dulu kan sempat si Ronaldo membantu si Cavani waktu ada bentrok antar negara. Jadi cedera ada apa kan? Bentrok antar negara ya. Bentrok Kayak antar perang aja namanya. Bentrok pertandingan Piala sepak dunia bola. itu. Iya, iya. Dunia. Bahasa kita tuh agak jauh, Mak. Memang hanya Nah, orang ya yang berilmu tinggi. enggak ini kan. Betul, antar Enggak negara. rahasia lagi. Ronaldo tuh memang legend di MU. Ya. Namanya pun sudah melekat CR7. Ya mungkin ya nggak ada alasan lagi Cavani untuk mempertahankan nomor 7 kan. Ya iyalah. Tapi memang ada momen. Ini kode Cavani. Ah. Aku ngalah tapi aku starter lah. Oh gitu. Ini kode. Tapi memang ada celah ketika memang nomor 7 itu dikasih sama Ronaldo. Si Cavani itu kan nomornya 21, Bang. Kalau di Timnas. timnas. Dia pakai nomor 21 juga. Ada nomor 21 yang kosong. Baru ditinggal pergi dari udahlah momen lah ya kan. Ya. Udahlah ada 21. Dan apa panggilannya apa? Ronaldo apa? Ronald. Christian, Ronald. Ronald. Aku pakai itu Ronald. Oke lah, cap kan. Funny. Enggak, Edi panggilan, Mak. Edi panggilannya. Oh, iya, Edi apa nih? Edi Subroto. Edi Ramayadi. Ya, Pak. Itu beda. Beda, Pak. Kalau Pak Edi nggak ada nomornya. Apa urusan kamu? Iya, Pak Edi nggak ada nomor. Kalau ini kan Edi Cavani ini kan nomor 21 di 21. timnasnya. Jadi ludes lah ya. Lunas. Kalah rekornya. Yang lucu ada aku baca ya kan. Sporternya MU begitu udah mau merapat ke Biru Langit, dibelinya baju Biru Langit? Ronaldo enggak, yang di MU dulu dibakarnya. Aduh. Rupanya kan 3 jam sebelum itu kan balik kan. Nyesel Kali dia. dia. Hilang lah duitnya. Karena dia anggapnya udah pasti. Kan kemarin hampir 100% pasti. 100%. Tapi beban mental juga tuh, Bang. Kalau Ronaldo pada akhirnya ke Biru Langit. Iya, Iya. karena awalnya kan MU itu tidak bergerak di pasar. Iya. Ketika Ronaldo itu menyampaikan bahwa dia sudah tidak ingin berada di Juventus, itu MU itu nggak bergerak, sinyal-sinyalnya nggak gitu, ini. santai aja, Santai aja ya. ya kan? Malah ada kabar-kabar Barca yang bergerak, Barcelona. Cuma akhirnya kata Koeman, enggak lah, dia kan pemain Madrid dulu gitu kan. Nah, City nggak peduli mau dia pemain MU, mau digas aja sama City kan. Iya. Nah, rupanya ketika itu berkembang ditolak sih. Solskjaer ngomong biasa aja, ya kan? Ya kita tahu sekarang tim 11 sudah bergerak katanya. Tapi kalau Ronaldo mau berkeinginan, ya dia pasti tahu bahwa kita di sini akan menerimanya. Kan? Itu aja dibilangnya. Dan Solskjaer respon banget ya ketika Iya, dia cuma bilang seperti itu. Baru Jorge Mendes itu agennya Ronaldo langsung pindah ke situ negosiasi. ya tetap kan keputusan di Ronaldo, Bang. Ronaldo yang mau aja kalau pindah ke MU. Memang itu yang dicarinya. Oke, berarti Ya. memang dari ancar-ancarnya memang MU itu nggak. Awalnya tidak. Ya, awalnya Jadi tidak. dia menunggu kemarin kan. Ronaldo itu menunggu siapa yang mau mengambil dia dengan tawaran sebesar itu, dengan gaji dia yang sebesar itu. Yang mampu itu kan tentu City. klub-klub Sultan ini kan. Siapa punya tuh? Barca, Pak Mansur lah ya, Pak Mansur. Barca, Madrid, klubnya Pak Mansur kan, atau Chelsea atau PSG, ya kan? Ini yang mau. Kalau siapa kan sudah mundur duluan. Tapi yang santer-santer Bayern Munchen. ke PSG kan sempat santer-santer juga kan, Bang, bisa diduetkan antara Iya, Messi sama Ronaldo, Bang. Iya. Luar biasa tuh, Mak. Nah, hanya saja waktu itu PSG kan menunggu sinyal Madrid untuk membeli Mbappe. Ya. Cuma kan serakah kali PSG nih. Nggak mau dijual. 3 triliun.
Mau Pak Peres gini aja, 3 triliun sekarang. Bagus aku nunggu setahun lagi gratis katanya kan. Iya. Oh, kontraknya setahun lagi. Setahun ya? lagi Iya. gratis. Ya, selalu aja lah dia. Udah market plan-nya itu. Hukum dagang tuh memang berlaku juga sih. Iya. Udah, Pak. Andai kata semalam barangkali tetap ngotot Madrid membeli si Mbappe dan Mbappe pindah, Ronaldo ke sana Ronaldo ke pasti. situ. Tapi Karena memang bisa udah, ditebus. udah takdirnya juga ini. Tapi kurang Ronaldo pun pengen juga sama Messi ya. Untuk penghujung karir aja. Main bersama. Iya. Bisa jadi. Tapi ya enggak juga lah, Mak. Banyak kali bintang situ pening juga, Mak. Nggak ada. Main setahun aja, Mak. Main setahun ya. Iya. Tes-tes apa aja ya. Tes-tes Tes-tes, gelombang. iya. Tes cek-cek ombak. Cek ombak aja. Ya kan? Enggak cocok, enggak sur, cabut, ya kan? Iya, betul. Pinggan taruh tak nasi tak dingin, ya kan? Itu aja. Itu Mak cari pantun yang lain apa, Mak? Ada seminggu atau Mama untuk mencari pantun untuk Jadi, minggu depan. Bang, Paul Merson itu kayaknya kan nggak sur kali dia Ronaldo tuh di apa? Iya, tapi- Naldo ya aku panggilnya. Kayak Naldo. Naldo. Cocok. Nggak sur kali dia di MU, Bang. Naldo kawan kita tuh ada. Ada Naldo. Kemarin kan. Itu Anggota Nando. Mama. Oh, Nando itu Oh, ya. Nando. Nando. Siapa Naldo? Nando. Jadi, Bang, Paul siapa? Ah, nih? kalau Paul Merson Kemana lah, Bang? apa ya? Apa yang bisa menggambarkan di sini? Ya ada kalau di Inggris sendiri diketawain orang Si Paul Merson ini. iya, iya. Ya. Nanti kan bilang kan dia aja di Juve nggak berhasil. Kapan dia ya? Iya, betul. Kan dibilang kan Iya. ngapain lagi ke MU? Dibilangnya mama. Nah, cuma kan dia kan tidak melihat apa ya, apa namanya? Nggak melihat lebih jauh. Strategi Dia- bisnisnya. Dia bukan, dia hanya melihat di akhir saja. Endingnya aja ya, Tapi prosesnya. nggak juara, Juve. Iya. Juara yang terakhir. Tapi yang 2 musim sebelumnya kan juara. Juara. Cuman Juventusnya. kurasa Hanya barometer dia bang, Liga Champion, iya. Tapi memang Bang, masuk akal juga lah ketika dia bilang si pertanyaannya memang benar-benar butuh Ronaldo atau kok enggak, kan gitu. Sementara dari awal kan nggak ada diskusi bakal Iya, ke MU. iya, Ya, makanya seperti judul apa kita ini tebas. Apa Ronaldo itu bisa apa? apa bisa atau bisa apa? Kalau menurut Mama lah, Menurut aku ya apa dibutuhkan nggak? bisa aja. Kenapa? Ya kembali lagi ke Ronaldonya kan. Tanyalah mama sama Ronaldonya. Bisa nggak dia? Kalau mama tanya, Jangan Mak, sama gimana Ronaldo. aku tahu? Kalau mau nanya sama Solskjaer, bisa nggak ada dibutuhkan dalam tim? Kira-kira apa? Orang kemarin waktu si Ronaldo mau masuk Hmm. tim aja dia udah pesen sama teman satu negaranya tuh Bang, siapa tuh? Bruno Fernandes. Wah, Bruno Fernandes. No, kau bilang kan sama kawan tim kita, gitulah ya bahasa kita. Kita harus menjuarai Liga Primer tahun ini katanya. Oh, Ronaldo yang bilang ini. Iya, Ronaldo titip pesan lah dia sama kawan-kawan timnya sebelum dia berangkat. Gitulah ilustrasinya. Ya, Nandes bilang, oke lah brother katanya kan. Bang. Manggil abang. Oke lah bang katanya. Dia bilang kan, gagap komputer lah apa tuh mak katanya. Ruang ganti tim tuh ya kan. Belum dia. Gegap gembita bagi yang bukan satu posisi sama dia. Iyalah, Satu posisi kan udah ala setidaknya Ronaldo kan mungkin kalau- pemain kan. Kalau bintang itu kan ada aura dia untuk menjadi leader motivasi itu ya kan bang. Ronaldo mau datang nih guys, kita harus juara Liga Primer katanya kan gitu. Di mana-mana pun semua target juara Liga Primer. Nggak perlu datang dia pun harus target tuh juara Liga Ya Primer. setidaknya masuknya dia. Arsenal aja targetnya. Target. Walaupun wilayah barat dan timur nggak tahu lagi juara. Ngomong-ngomong yang punya Arsenal kok nggak pernah masuk lagi. Sekarang. Kejam gas kan? Kejam kali apa kita? Apa sutradara kita ya kan? Nggak pernah diundang lagi pemilik Arsenal. Nah tadi ya wajar-wajar aja lah ya bang, nyinyiran itu wajar aja. Wajar lah. Motivasi juga ya. Tapi kalau menurutku penting karena MU kan udah lama juga puasanya kan. Ini kan sebagai pemacu legend kita datang. Kita lebih semangat lah kan. Kalau menurutku banyak positifnya. Selain dari segi bisnis ya. Iya, sekarang yang untung Solskjaer lah kan. Dia sekarang punya alternatif yang sangat Banyak. luar biasa kan. Iya. Jadi dia punya seseorang yang bisa mengubah pertandingan. Itu dia. Kalau sebelumnya kan enggak kan. Jadi misalnya kalaupun Ronaldo itu tidak pemain inti nanti kan, tapi nggak mungkin lah kayaknya kan. Atau sesekali dia dari di bangku cadangkan kan. Nah, ketika situasi tidak menguntungkan misalnya untuk MU kan, ya dia punya alternatif di apa?
pemain yang bisa diandalkan. Ini kalau Ronaldo masuk ini pasti bisa berubah ini situasi. Yang seperti itu. Selama ini nggak ada pemain MU. Selama ini kan orang nengok MU kan sebelah mata. Iya, udah. siapa yang mau Berapa tahun diandalkan ini? coba? Martial kan nggak mungkin. Dan 13 tahun dia hijrah dari MU ke Madrid dan ke Juve. Itu kan kita bisa ngebayangin bagaimana dia setelah 13 tahun meninggalkan rumah yang pernah membesarkan dia gitu kan, yang pernah mendidik dia datang Menjadi lagi besar. gitu. Bisa digambarkan kan gimana rasa bangganya gitu kan Ronaldo untuk Kayak film Spiderman nih, Mak. Cuman- Coming Home. Kami coming home ya. Inggris sekali. Nah, kalau Messi Spiderman juga. Spider-Man. Far from home. Far from- jauh dari rumah. Iya. Ya kan rumahnya dia apa kan Iya, iya. di Barcelona dia. Argentina lah rumahnya enggak. Kampung dia. Maksudnya rumah itu rumah sepak bola. Jadi mau tahu Tribuners keseruan kami membahas tentang Ronaldo Siapa pemain yang bakal apa ya? dan siapa pemain yang bakal menjadi korban datangnya Ronaldo kan gitu. Kita rehat sejenak. Kita kembali lagi, Tribuners. Nah, pertanyaannya Bang, siapa yang bakal menjadi korban Ronaldo nih Bang? Nah, ini yang jadi apa? Kan pasti ada apa ya? Ketika Ronaldo masuk, Pasti itu ada satu pemain skema Iya, yang sudah berubah, disusun total. dari awal oleh Solskjaer. Solskjaer itu pasti akan berubah. Tidak terlalu berubah sebenarnya. Karena kan yang berubah itu kan pasti Ya tiga paling di depan, tidak kan? starting 11 berubah Bang. Ya, dia Solskjaer itu biasanya pakai 4-3-3 atau 4-3-2-1. Pokoknya Sir Alex sekali lah yang Iya, dipakai. 4-3-2-1. Nah, pasti yang 3 di depan ini yang akan berubah. Rotasi. Ronaldo itu akan ditempatkan di mana? Ya, Apakah biasa dia di mana Bang? Kalau di Dulunya? Juventus, kalau di Madrid dia sayap kanan. Enggak, dulu di MU dia kan pernah. Sayap kanan. Sayap Nah, kanan itu juga. sayap kanan murni malah. Murni dia ya. Kayak David Beckham dia. Iya, iya. Begitu Empat Beckham silang terus dia ya? dari situ. Ya, makanya di awal-awal karirnya itu kenapa Ronaldo itu tidak terlalu banyak mencetak gol itu karena dia pemain sayap. Sayap. Iya, Oh, dia oke. pemain sayap. Dan itu Itulah akan yang membedakan dia dengan Messi atau dengan Haaland atau dengan Mbappe sekarang kan orang kan selalu membandingkan Ronaldo ketika usia sekian, golnya sekian, gitu Iya, kan? iya. Mbappe usia sekian, golnya sekian. Ketika di usia yang sama, itu pasti golnya si Mbappe Mbappe lebih atau banyak. Haaland itu lebih banyak dari Ronaldo. Kenapa? Karena Ronaldo itu pemain awalnya itu pemain sayap. sayap. Tapi bisa dipastikan dia tidak bakal jadi pemain sayap dong, karena kan ada kebutuhan Bisa jadi dia Haus sayap gol juga dia. Tergantung. Tapi sayap sekarang kan tidak kayak sayap dulu. Kalau sayap dulu kan di pinggir lapangan situ aja dari Gitu ya. kiri ke kanan. Ini aja mainnya kan dari bawah ke atas ke bawah di pinggir aja. Sekarang kan Bisa enggak. masuk ke dalam. Sekarang kan bisa masuk ke dalam. malah kalau Mak Eri sayap atas atau sayap bawah Mama Aku sih. sayap serang sawah kanan, Sayap. masuk sawah. Iya, iya. Berarti bisa jadi berubah nih formasinya si Solskjaer ya Bang. Ya, Untuk starting dan Tergantung kebutuhan nanti itu Tergantung. pasti. Kalau- Sama kalau- lawan. Kalau formasi mungkin ya tetap antara 4-3-3 atau 4-3-2-1 barangkali ya. Mungkin orangnya yang akan diganti. Ronaldo itu tempat di mana. Tapi kemungkinan dengan usia sekarang, barangkali dia kayak main di timnas Portugal. Dia main penyerang tengah. Penyerang Band captain, Bang. 4-3-2-1 nih banyak pasti. Kalau kapten pasti tetap masih tetap ya. Bisa Maguire jadi dia lah. nggak? Enggak. Nggak bisa ya? Enggak. Pasti Nah, Jadon Maguire. Sancho sendiri kan pemain bintang juga lah ya Bang di MU itu. baru. Baru direkrut. Nah, gimana peluang dia Bang? Bakal bisa ditandemkan nggak sama CR7? Ya kemungkinan itu sekarang kalau dihitung-hitung itu Ronaldo itu akan main di tengah. Kiri kanannya itu kalau nggak Sancho, Marcus Rashford atau Mason Greenwood. Itu tiga itu kayaknya 4 nama ini kayaknya udah style di sini. Saklek lah di sini. Iya, Rashford, Ronaldo, Sancho atau
Greenwood. Iya. Nah, jadi tinggal ada 2 nama, siapa? Edison Cavani dan Martial. Martial. Nah, tapi lucunya untuk Liga itu nama Mason Greenwood ini masuk, tapi untuk Piala Champions nggak masuk. Gak masuk ya? Enggak. Loh. Alasannya kenapa? Nggak tahu, karena kan 25 pemain itu yang Iya, didaftarkan kan. Didaftarkan. Ronaldo masuk? Ronaldo masuk. Mason Kenapa Greenwood ya? yang tidak masuk dan Martial masuk di situ. Hmm. Tapi kalau di Liga Dia tiga pertandingan pertama itu si Greenwood Martial main nggak main-main. Yang main Mason Greenwood sama si ternyata pengaruh juga ya nama di tim itu ya, Bang. terlalu Nama pemain banyak, ya. terlalu banyak pun jadi kasihan. Iya, maksudku nama pemain itu perlu di tim. Karena kalau nggak ada nama dia, macam mana didaftarkan? Iyalah. Ada nggak ada pemain yang nggak ada nama? Setiap orang perlu ada nama. iya. Ada yang namanya nggak ada? Siapa? Nggak ada namanya? Gak ada. Nggak ada. Coba Orang dia mau baru didaftar. itu. Ya berarti seru nih Tribuners ya menyaksikan Manchester United perdananya Ronaldo di tanggal 11, Bang. 11 September, Bang. Itu Dari Minggu melawan dia tiketnya itu harganya Newcastle. Lawan Newcastle. Lawan Newcastle. semenjana juga ya. Newcastle udah masuk? All Black juga Udah. tuh kan, pemain lama juga apa? Siapa pemain Klub ini? lama. Siapa lu? klub lama. Kalau itu siapa ini? Siapa? Alan Shearer sama Andy Cole. Mama suka jebak dia. Les Ferdinand. Oh ya. Casper Les- itu anakmu, Les anaknya Ferdinand. Semukel. Semukel. Casper Schmeichel. Michael Kumbang. Michael Sinuling ya. Jadi kemungkinan itu yang agak sulit dapat tempat itu Cavani kalau menurutku. Tapi Nggak kalau mungkin juga, menurutku Cavani banyak dapat tempat, Bang. Karena Ronaldo second striker pasti. Cavani yang striker utama nanti. Berarti Ronaldo akan Agak di belakang. taruh di Nah. samping ya. Kalau Gary Neville bilang ya gitu. Karena dia suruh sama Cavani mungkin. Oh iya. Cavani Dia itu penempatan posisinya gila. Cuman ada yang bilang, alah dia ngomong bacotnya itu Gary Neville. Dulu jadi pelatih jadi apa? Dia pelatih apa? Ya juga gue pikir Dia kan. pelatih apa? Valencia. Rusak Valencia di tangan. Valencia rusak, ada liga Inggris Premier sekali ya. Parah. Dia cuma bisa kayak kita inilah bacot-bacot. Bacot. Ada yang bilang alah, Gary Neville bacot aja itu katanya. Tapi kan kalau perkara komentar kan orang kita yang paling jago. Oh. Sama kayak komentator betul. sepak bola tuh kan. Iya, sedikit lagi, aduh, kenapa kan? Padahal dia disuruh main bola, pun. Enggak, di TV itu kayaknya dekat bola tuh sama dia. Kalau kita langsung jauh, padahal gimana mau ngapainnya? Tapi ya nggak seru juga kalau nggak ada komentator di pertandingan sepak bola. Ya, Mama. iya. Anyep awak nonton bola gitu, nggak ada suara. Golnya pun nggak ada yang teriak, ya kan? Penonton pun nggak ada suara, coba Mama. Sama kayak Liga Indonesia saat ini, main bola. Menarik nggak? Nggak ada penontonnya? Belum pernah nonton aku. Oh, belum ada Ada nonton. penontonnya kata Pak King. Ada, cuman kan 299. Dua- sebas, 299. hanya sebatas ini, Bang. Hanya sebatas orang-orang yang terlibat di dalam pertandingan itu. Ya kan? ya. Termasuk petugas-petugas di pinggir lapangannya. Jadi Ngomong-ngomong gimana tuh kemarin hasil tindak lanjut kita sama Pak King tuh? Pak King- Liga 2, udah mulai Bang? Hah? Liga 2-nya? Belum. Belum juga? Liga 2. Katanya manajer meeting nanti minggu ke-3 September. Ah, banyak manajer meeting Tapi kayaknya kalau karena Liga 1 udah jalan kayaknya jadi lah. jadi ini. Liga 2 ya. Makanya Udah sering apa kok pertandingan persahabatan uji coba Uji PSMS. coba. Ini mau pergi nih PSMS nih. ke Turki. Kayak Rans. Kayak ada. Gimana nih? Bukan Raffi Ahmad yang punya nih. Ke ini Pekanbaru. Oh, Dekat. dekat. Nah, Yang pokoknya yang bisa naik bus aja lah PSMS. taruhan ke Aduh. Palestina orang itu maunya. Aku pengen- Berkuat mentalnya. Iya. Cuman ngapain lah jauh-jauh Bang ke Pekanbaru? Sini aja imbang mainnya Bang. Naon siapa? YOB Apa itu? yang belawan itu. Kemarin persahabatan imbang. Menang 3-2. Enggak, Bukan imbang. persahabatan nggak pernah ada seri, menang terus. Persahabatan. Iya. Pertandingan Nah, itu beda lah kan belum. Pokoknya apanya positif lah Iya, iya. untuk persahabatan ini sekarang ini. Uji Ya, coba, uji coba. Coba. Namanya sahabat ya kan? Bisa disetel. Iya, di setel wakil. Tapi Kasih menang. Tapi seru. Itu banget Bang Edi. ya, kan, makasih ya. juga buat Bang King ya. Akhirnya dia datang juga ya kan kemarin.
Tinggal PR kita satu lagi mendatangkan yang namanya. Awak pengen mau tanya ada ngegas awak lu. Kayaknya Pak kemarin acara kemarin dia yang nguasain nih acara dia itu. Kita yang narasumbernya. Ngomong lain yang lain apa ya? Dia yang jawab. Iya, Tapi Wak, jangan-jangan ini motivasi Wak. dia datang ke podcast kita tuh Bang ada misi Ada, tertentu. ya. Ada misinya. Ada. Queen Molly apa Queen? Iya. Dia Yang king. ada satu reporter kita yang membuat dia Iya, terpesona semangat. kan kali kan. Dia udah kenal aku 25 tahun. Ya. Hmm. Kadang-kadang dia lupa manggil nama. Ya kan? Kawan itu berusaha. Bang, ya kan? Kadang salah dia manggil namaku. Panggilnya, memang namaku juga, Ya. ya kan? Haidir dibilangnya, Ya. panggilnya kan? Padahal panggilanku kan bukan itu. Kadang Tengku katanya enggak Bang. Iya, Oh, kadang Tengku. rasa apa? Cuma yang kemarin baru sekali Pasti ketemu. kali dia Bang. Pas dia ngomong. Mana sih ini? Si katanya? ini ada si M ini. Nanti kita undang lagi lah Pak Geng. Kalau udah bergulir ya. Ya. Cuman ya kalau belum bergulir nanti aja lah kita. Ya maksudnya MC kan kita juga dia aja lah. Dia aja Jadi lah. kan itu. Oh yang yang itu. reporter kita yang apa itu ya? Iya, Iya iya lah. Bersemangat dia. Jangan-jangan nanti prestasinya PSMS dengan adanya Queen M tadi itu meningkat Mak. Meningkat saja jadi. Belum berakhir pertandingan menang terus dia tuh Mak. Kok gitu? Jadi misalnya Belum main udah menang gitu. pokoknya jangan lah kalau itu apa. Maksudnya sebelum 18 kali pertandingan itu 9 pertandingan awal tuh menang semua dia. Dari mana 18 pertandingan? Ya misalnya kalau udah 18 tim kan Bang atau 17. Belum tahu juga. Kan dibagi. Nambah lagi Mak yang dibilang Iya, Pak King. belum tahu juga. Belum tahu juga. Bang. Inilah. Tempurung sama bentuk, cuma isinya. Bukan, maksudku begini, Mak. Mana tahu pun ada 18 kali dia Iya. bertanding. Heeh. 9 pertama pertandingan itu menang semua. 9 selanjutnya kalah. 9 selanjutnya kalah. Gila, berarti belum bermain juga lah itu ya. Belum. Ini Belum. katanya kan mau ke Pekanbaru untuk uji coba. Sekaligus katanya mau rekrut pemain di sana lagi. Pemain Pekanbaru mau ditarik. Nggak tahu aku pemain. Ya, tapi kan slotnya Tapi kurang ya, Bang? Masih slotnya 20. kurang, masih 20 ya. 20 4 apa ya? lagi, 4 orang 20. lagi. Nah, katanya ada mau mengambil pemain naturalisasi. Hmm. Naturalisasi untuk ditempatkan di posisi yang memang betul-betul dibutuhkan. Nah, itu kayak MU tadi juga lah. Apa sih sebenarnya posisi yang betul-betul dibutuhkan oleh Solskjaer? Nah, itu kalau ini apa juga mantan pemain lawannya MU juga di si Jimmy Carragher Oh, yang dari Liverpool. Nah, itu dia bilang seperti itu. Ya, ini sama juga, hampir sama juga sama Paul Merson, cuma agak cerdas sedikit lah namanya. bahasanya. Apa namanya kupasannya agak lebih cerdas. Dia bilang ini sebenarnya di posisi yang ditempati Ronaldo sekarang kan sudah ada Cavani dan sudah ada Mason Greenwood. Jadi sebenarnya tidak terlalu inilah ya alternatif oke. Ronaldo sekarang Solskjaer itu punya alternatif yang sangat sangat bagus kalau untuk mengubah jalannya ya. pertandingan ada Ronaldo. Tapi sebenarnya persoalan terbesar MU itu bukan di depan tapi di tengah katanya. Yaitu DM-nya. Gelandang bertahan istilahnya. Holding midfielder. Kalau apanya. Ya itu yang paling dibutuhkan oleh MU. Sekarang di situ ada Paul Pogba. Ya kan? Kemudian ada Fernandes. Nah, itu ini dua tempat ini sudah dikunci. Ini pasti punya Paul Pogba, pasti punya Fernandes. Satu posisi lagi. Itu sekarang bergantian itu McTominay sama Fred. Ini sekarang yang menjadi persoalan ini. Jadi Lini tengah ya. yang dua ini Pogba sama Fernandes ini sudah sip lah, udah setel dan nyetel. Ini udah pemain besar, pemain dunia, pemain apa semua. Oke. Yang dua ini masih nanggung. Istilahnya masih nanggung. Si Fred sama ini ya. Dibilang pemain dunia kali belum. kelas premium kali tidak, tapi dibilang pemain biasa-biasa juga tidak. Ya kan? Betul. Tengah-tengah dia. Nah, hanya saja kalau untuk mengimbangi semua ini, itu MU butuh pemain yang juga sangat hebat di situ. Di sini. Tapi di antara Fred sama McTominay, kalau aku pilih McTominay ya. lebih ganas mainnya. Itu gelandang bertahan. Dan bertahan. Itu yang diperlukan sebenarnya bukan apa ya? Bukan
pemain yang murni betul gelandang bertahan, tapi holding. Dia bisa mobile untuk meng-create semua. semua itu kalau seperti Aji Kanti. seperti Kanti atau seperti Sergio Busquets kalau di Busquets, di Real Madrid di Barca. Barca. Karena semuanya sudah oke kan. Di belakang juga sekarang ada Varane, ada Maguire, ada Wan-Bissaka, ada Luke Shaw. Oh, udah oke Udah semua. oke. Tengahnya ini, kalau jebol tengahnya ini ya jebol semua. Yang dibutuhkan itu, tapi sampai sekarang MU apa ya? Lambat pergerakan untuk mencari dan sudah dipastikan sampai setidaknya sampai transfer musim dingin nanti itu masih Atau jangan-jangan Solskjaer nggak tahu, Bang. masih nggak mungkin nggak tahu. Nggak mungkin. Cuman mungkin Solskjaer percaya dengan dua itu. Kali itu dia Masih keyakinan. oke, McTominay masih bisa, Fred masih bisa. Fred ini kadang-kadang gila nih mainnya. Lagi bagus sekali. Kalau ya. lagi dapat harinya, wah, On fire kali ya. on fire, bukan on fire lagi on dia. fire, ya. Di atas on fire lagi tuh. Jadi peluang MU ini menghadapin tim-tim papan atas Liga Inggris nanti ini gimana, Udah Bang? pede lah. Ya kayaknya udah pede. Udah pede lah sekarang. Pak. Tim-tim itu yang gini lihat MU sekarang. Ya masalah MU tinggal itu tadi sebenarnya. Tengah tuh tadi ya. Ladang bertahan. Dan sebenarnya bukan, kalau aku nggak terlalu masalah besar sekali. Tinggal bagaimana Solskjaer itu meng-create yang dua orang ini, McTominay sama si Fred, biar apa ya istilahnya, menjadikan mereka menaikkan level mereka. Levelnya, top performnya. Menjadi dulu kan kalau Kante kan dulu biasa-biasa aja, sekarang atau Jorginho dulu biasa-biasa aja, sekarang naik ya kan. Ya bagaimana dia menaikkan level McTominay sama Fred itu bisa nggak? Nah, kalau bisa selesai MU. Ya mungkin dengan kehadiran Ronaldo nih bisa semangat dua juniornya ini kan gitu. Jadi motivator, motivasi. Kayak Mama lah. Kalau udah ikut meeting pagi semangat yang lain. Betul. Oh iya. Ini pasti ada aja tingkahnya. Nanti kurang angkat telepon cabut. Ya. Nah, itu dah. Mama bercermin di kaca yang sama. Kelakuan sama rumah. Kelakuan sama. Tapi kalau dari defendernya gimana, Bang? Sisi kiper dan Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Masalah ini itu nggak ada. Nggak ada mau merekrut apa? Enggak lah. Kiper baru nggak ada? Oh, kiper udah ada GA, apalagi, ya kan? Sudah termasuk salah satu dari 5 kiper terbaik di dunia. Salah satu ya. Ah, enggak lah bang. Nanti Piala Dunia kemarin, Piala Eropa nggak dipakai-pakai ya kan? Pakai aja, Bang. Oh, itu nggak tahu lah itu. Aku agak heran kalau pelatih itu. Satu orang kurang. Pelatih itu agak heran aku. Iya, makanya dari mana? Pemain Madrid nggak ada masuk satu pun. Makanya. Tapi petua ada wah, ya kan sampai perempat Kalau final ya. si Simon jadi apa? Jadi kiper. Lagi mana itu? Iya, berarti kiper nih sebenarnya Kiper Atletik Bilbao kalau nggak salah. Itu banyak stok Itu kiper, banyak stok kiper. kiper Spanyol itu yang punya nama. Lain beda sama siapa kan? Sama Inggris. Ya memang nggak ada kipernya. Dari sekian banyak kiper kan mediocre semua. Itu yang paling bagus. Paling bagus. Jordan Pickford. Kipernya apa? Everton ya kan? Bukan apa? Klub semenjana. Blackburn Rovers. Makanya. Iya. Itulah dari yang tidak bagus itu yang paling bagus. Kalau Spanyol kan punya Jadi banyak dia kiper, kan? terbaik dari yang tidak baik lah ya. Kalau Inggris ya, Inggris, ya. kiper timnas Inggris kemarin. Nah, kalau aku nggak ngerti aku apa alasan dia memilih Unai Simon ketimbang David De Gea. Ada yang menarik dari gerakan abang tadi, Bang. Coba ulangi lagi, Bang. Rambut abang. Udah mulai apa, Pak? Udah mulai agak aduh. Ini pengaruh kepindahan siapa? Bukan. Zidane. Enggak. Zidane kan nggak ada rambutnya. Ini pengaruh bebasnya Saiful Jamil. Oh, itu harus dikasih selamat itu kayak pahlawan dikasih ini, Bang. Aku Paralimpik ini. Ikut ini, Bang. Ikut Olimpiade tidak, ikut Paralimpik juga Dia tidak. pula yang diapakan. Bunga di arah-arah. Iya. Dan lebih parahnya dia mau ngambil sampai SMS rencananya, Bang. Aduh. Rencananya. Mana tahu. Itu Gila. kita harus ikut demonstrasi Demo kita ya. kayak gitu. Wah, itu. Nah, berarti dari menghadapi Sebenarnya kalau apa ya, kita bergosip lah ya soal Saiful Jamil ini ya. bagaimana? Iya. Yang salah kalau menurutku bukan Saiful Jamilnya. Ya kan? Oh, yang memberi tempat panggung untuk Saiful Jamil itu yang salah. Salah ya. Setting loh, Bang.
Rating perlu sekarang, Bang. Makanya itu kan namanya menghambat kepada rating, ya kan? Mau nggak Apa mau, jadi suka kan- nggak suka, Bang. Pembodohan itu Ujungnya Iya. kan Dan dengan dikemas dengan cara seperti itu. Iya. Kalau yang baik enggak lah, biasa aja gitu kan. Ini seakan-akan dia terglorifikasi sebagai terglorifikasi. ya, terglorifikasi sebagai apa? Sam juara entah apa lah. Gitu. Padahal dia pemburu dubur ya kan. Makanya mau buat klub Matahari FC sebenarnya. Slogannya apa? Maju gini, mundur gini. Iya, asli DC. Asli Depan DC, bisa, belakang iya, bisa. iya, Ya kan? Jadi cara- ya, Itu kalau aku itu berita sampah ya. Iyalah, ya. Makanya. Memang oke, mungkin dia di dalam penjara, oke, dia sudah bertobat, dia sudah apa. Ya, kita buka lah, tangan terbuka. Kayak lagunya Ebit G.Ade kan banyak tuh kan. Dari pintu ke pintu. Itu kan lagunya orang yang masuk penjara kemudian bertobat kan. Ku coba tawarkan nama katanya. Ya oke, mungkin dia di sana sudah bagus ya, kita terima dengan tangan terbuka. Tapi caranya nggak kayak gitu loh. Kalau itu udah waktu Mak Eri jadi sales apa, Bang? Iya, itu namanya tidak menghormati Sales kompor. itu Pakai tahu dasi. apa? Tidak menghormati korban. Iya lah. Korbannya ada, tapi dia dibuat dengan seperti lucu-lucuan kayak gitu jadinya. Sebenarnya kan faktanya dia udah bebas, Bang. Iya, Ya cuman kan nggak perlu lah nggak sampai perlu seperti segitu, itu gitu loh. Ya Kalau kalau dia memang punya acara ya buatlah acaranya sendiri. Misalnya di YouTube entah apa kayak di punya podcast apalah dia Pak gitu. Deddy Corbuzier misalnya Bentar dia buat lagi. seperti Pak itu. Deddy pun jijik lihat panggil dia. Enggak, bentar lagi. Nggak mau Tahu lah. dia. Jijik lah dia. Apa dia? Bentar lagi di komentar apa kita tebak. Kalian bicarain apa? Matahari, matahari nih. Reaksi. Matahari FC. Matahari jadi pahlawan. Iya, Paul Jamil. Jadi rencana dia mau gabung ke mana? Mau gabung ke tim mana dia, Bang? Kan, ya mana Chelsea, tahu kan? Chelsea. Enggak, dia mau beli klub pula lagi dia kan. Iya. Ada aja tren-trennya di Udah nggak ada lagi tuh. Ya, pokoknya kalau dia ke PSMS dan diglorifikasi oleh iya. oleh PSMS seperti siapa kemarin? Rizky Bilar, atau siapa? Itu oke lah, nggak apa-apa, biar aja demi rating ya kan. Tapi kalau dengan pendekatan yang sama, orangnya itu Saiful Jamil, aku unjuk rasa. Bang, tapi kayaknya perlu kita Unjuk klarifikasi. rasa Pak King. Apa pula Pak King? Perlu juga Nggak kita ada yang klarifikasi buat. sama Tampar siapa. Bang Edi tuh buat datang. Ditampar Pak Edi lah. Si Bilar. Perlu juga kita klarifikasi. Kenapa? Apakah memang benar mereka ingin merubah nama PSMS? Bukan merubah. Ada yang Setidaknya dengan melempel. pemegang apa diambil alihnya saham entah sebagian atau gimana, dia langsung berubah bentuk itu kan nggak senaif itu juga, Bang. PSMS dengan nama besar, kan Ya, kayaknya nggak akan dirubah. masuk akal juga kan. Nggak tahu lah ya. Makanya itu Yang dia tidak mau dilepas PSMS Bisa jadi. sama oknum tertentu. Udah Iya, itu aja itu intinya aja. sebenarnya. Nggak perlu kita perpanjang. ya, Pak, perlu. kan sudah kutanyakan kemarin sama Pak King juga. Gimana kalau ada kayak Pak Mansur yang datang, iya. kan? Masa ditolak ada kayak orang Pak Mansur ya kan? Nah, Bang nih. ya kan? 1T misalnya atau Dan 2T. dari dia mau merubah nama. Enggak merubah Ngambil nama. Merubah juga. PSMS-nya lah gitu. Dia ngatur semua. yang ngatur. Ya pakai MOU katanya. Untuk Masa berapa Tapi tahun? di atas putih. Masa pakai MOU kan lucu Berarti kan kan? sudah kita baca. Hmm. Ini tidak mau dilepas. Iya. Kan kok bilang setelah ada pergantian dari pimpinan pemerintahan tertinggi, cuman kebijakan. Oh ya. Bingung ya kemana-mana larinya. Ya, Udah lah, udah paham lah kita udah. Udah paham, Udah lah. tertutup lah kemungkinan. Ada. Ya kalau kau mau bantu PSMS ya bantu. Aku bantu Wajar. doa aja lah Pak Ging. Ya udah nggak Kita apa-apa. bantu doa. Boleh kan? Boleh. Makanya kalau misalnya ada usaha entah air mineral atau apa, silakan Tapi bantu. aku ingin buktikan Pak King ini. Dia bukan hanya sekedar hanya janji-janji ya kan. Dia mau letakkan nama Tribun di jersey-nya PSMS. Bukan di jersey, dia di lapangan. Awalnya kan aku minta di jersey, Hmm. cuman tiba-tiba berubah dia di lapangan diletaknya. ini ada angka-angkanya mau. Oh ini ada angka. Beda. Di Sama belakang kayak kan di bisa. Atau di belakang bawah. lebih besar lagi Di kalau di belak- belakang. di Di punggung Kenapa? ini ya, di Iya punggung. paling bawah bang. Iya. Bisa tuh di bawah apa? Pak, Di bawah bisa. Bisa. Di sini bisa. Cuma suruh baju masukkan sama itu tutup. Ketutup ya. Kita lihat ya. Benar nggak omongan Pak Ging ini? Bakal ada nama kita di Di lapangan. Sekarang permasalahannya tuan rumah enggak teladan. Iya pasti kan udah dibilangnya kita sempat jadi tuan rumah mak. Dan secara verifikasi lokasi, sarana dan fasilitas itu kita udah di apa bang di approve Ini problem. sama penyelenggara. Sebenarnya gampang. Bang Bobi telepon. Kami tuan rumah.
kode Bang Bobi kan udah dibilang. Dia aja upacara 17 Agustus di lapangan Stadion di Teladan. Stadion, Itu kan ya. kode keras tuh, Bang. Padahal itu bukan punya Pemko Medan. Iya, itu Pemko lah. Pemprov. Pemko, Bang. Pemko lah. Udah Kan Pemprov pertama kan sekarang. Pemko. Udah Pemko itu. Pemko, ya? Bang. Oh, gampang lah kalau kayak gitu. Bagus pertama lah yang itu. heboh kemarin kan maksudnya. Jadi ya kita lihat lah, mudah-mudahan jangan sampai mundur lagi lah nih Liga 2 nih. Karena Liga 1 pun aku belum tahu kabarnya. Nonton Indosiar Mbak. Udah main lah. Apa ini? Udah, Dengan semua tim, Bang. dengan berbagai kontroversinya. Ada tuh, Bang, pertandingan klub mana tuh, Bang? Jadi delay 2 jam, Mak. Untuk nyemprot disinfektan. Semua stadion itu, Bang, 2 jam habis waktu, Bang, terdelay. Kan prokes. Sebelum main harus semprot dulu. Salah semprot nggak? Penonton- Obat nyamuk pula semprot. Betul itu semprot itu. Bukan, Nanti penonton fogging Mak, nyamuk. Di finish sekarang bahaya. Masalahnya penonton nggak ada, ngapain disemprot kan gitu. Ya Di untuk lapangan itu mana tahu Yang ini aja rumputnya mati lah, Bang, disemprot disinfektan. nggak halus pengtan enggak. Rondap yang mati. Oh, rondap yang mati. Rondap yang mati. Tapi mama pun gue rondap juga. Ilmu aja itu semprot air putih. Setel aja, ya kan, setel. Ya kan, 2 jam ya lampu. delay ya? Nah, 2 jam, Bang. Pertandingan apa kan? Mungkin ada satu pemain belum makan. Suruh Tidak, makan Mak. dulu. Itu jelas tadi lebih prokes tete. itu. Prokes itu memang banyak membuang waktu juga. Ya. Sweatnya. Ya terus di luar Gini itulah. lah. Seharusnya kan pertandingan jam 2. Dari jam 11 sudah prepare lah. Ente macam nggak tahu aja di mana kepepet situ baru gali lubang kan gitu. Kayak acara kita ini juga lah tadi ya kan. Nah, kayak tadi. Acara jam berapa? atas. Jam segini masih selesai. Gimana? Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita konsisten. Yang penting jadi. Tapi Tidak Allegri, yang penting hasil. oh iya kayak Allegri tadi. Yang penting hasil. Pokoknya kalau udah 1-0 udah selesai. Jadi selamat bergabung lah buat CR7 ya. Enggak lah. Enggak lah. Kalau aku ya yang awal pertama itulah. Apa istilahnya tadi, Bang? Coming home. Kami ngomong. Selamat untuk para pejuang Oh, Paralimpik. Paralimpik. Gitu lah. Paralimpik. Ronaldo udah lah. Ronaldo apa dia? Udah pasti dia nggak. Ya lah, mudah-mudahan cair lah sih buat Pak Jokowi ya kan. Bonus itu yang penting. Itu yang penting. Dan setidaknya kalaupun tidak seperti atlet Olimpik, ya Separuh lah. Dan bisa. dan walaupun mereka mempunyai kebutuhan khusus, paling tidak mereka akan diberikan perhatian khusus Rumah oleh pemerintah. apa? Ya para sponsor maunya ya melirik itu juga lah sama seperti yang dapat medali Olimpiade. Berikanlah hak mereka, benar kan? Ya bukan haknya ya tergantung sponsor sih. Kalau sponsor di luar pemerintah kan Iya. itu urusan Iya. swasta lah kan. Kayak siapa namanya? Pak Iwan, suaminya Maya Estianti, itu Rolex, kan Rolex. memberikan jam Rolex untuk Apri dan Green, kan? Gimana tahu berapa, Ratri juga pakai jam Iya. Rolex kan sedap ya kan? Kalau kita dikasih 2 hari umurnya, Pak. Nggak sampai. Jual Pak. Gade itu. Langsung ke Jalan Gade. Surabaya. Gade pula khusus. Gade. Gade khusus, Bang. Jalan Surabaya lah Gade langsung. khusus kan bisa. Oh, musuh sikit lah Mak. Sikit apa nih? Nggak Kan tahu kelas soal Mama. perjaman duniawi. Iya, Pak. aduh. Jalan Surabaya lah Mak. Jam berapa udah sekarang? Hop. Jam Nggak terasa udah 1 jam Tribuners. Iya, lebih. Lebih ya? Ini jam 6 lewat nih. Aduh, nggak ada jam. Maghrib kita. ntar aja. Inilah nunggu sponsor nih. Mana tuh ada yang mau ngasih jam sponsornya? Oh iya. Iya, Nyambung ya. Tahu kan? Nyambung. Mama ke SDW Hendrik jam. Hendrik Lauce. Untuk sananya lama Iya. banget ya. Baiklah Tribuners, nggak terasa sudah 1 jam kita bincang-bincang santai, rileks, menemani sore hingga menjelang malam Menjelang buka Tribuners puasa. di manapun berada. Oke, kita akhiri episode Tebas 61 kali ini dengan kesimpulan Bang Agus. Apa? Jam. Jamnya sudah berakhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.